Presiden Amerika Serikat yang ke-33, Harry Truman, mengatakan seorang yang pesimis adalah ia yang menemukan kesulitan dalam kesempatan. Tapi seorang yang optimis adalah ia yang melihat kesempatan dalam kesulitan. Hai, balik lagi dengan aku Cynthia Jo. Merujuk dari kalimat sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang optimis dan pesimis. Kalau misalkan aku tanya ke beberapa orang, optimis itu selalu menjadi hal yang positif, sedangkan pesimis selalu menjadi hal yang negatif. Nah, di video kali ini aku nggak mau menggunakan kata optimis versus pesimis, tapi aku mau menggunakan kata optimis dengan pesimis. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu nih, apa itu optimis, apa itu pesimis. Pesimis itu adalah seseorang yang nggak pede, nggak percaya diri pada kemampuan yang dia miliki. Saat dia diminta tolong untuk melakukan sesuatu tugas, dia selalu bilang, nggak bisa, nggak tahu, nggak mungkin. Dan berpikir mengenai kegagalan. Jadi saat dia belum melakukan, pasti gue teh nggak bisa, pasti gagal nih teh, gitu. Jadi bawaannya dia itu setiap harinya cenderungnya cemas, gelisah, dan juga was-was. Berbeda sama orang yang optimis. Orang yang optimis itu punya keyakinan pada kemampuan dirinya. Dia punya keyakinan dan tekad yang kuat untuk menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Bawaan orang-orang yang optimis itu cenderungnya lebih gembira, semangat, dan penuh warna. Kita mulai dulu nih, seseorang yang pesimis dan juga optimis saat melihat situasi yang buruk. Orang-orang yang optimis itu melihat situasi yang buruk hanya sementara dan juga itu aja terjadinya, gitu. Terus dia juga bisa menjelaskan hal yang spesifik, alasan kenapa sih kali ini tuh aku gagal, gitu. Contohnya, ujian kali ini tuh aku nggak dapat hasil yang bagus. Kayaknya tadi tuh aku salah deh baca soal, nggak teliti nih aku baca soal. Kerasa bedanya. Nah, orang-orang yang optimis itu saat dia punya situasi yang buruk itu dia lihat dulu, kali ini doang nih aku tuh dapetnya jelek. Kenapa sih? Karena nggak baca soal dengan baik. Nah, itu. Bedanya apa dong sama orang pesimis? Nah, kalau orang pesimis melihat situasi yang buruk terjadi itu sebagai situasi yang permanen dan terus terjadi pada dirinya sendiri. Udah gitu, kalau ditanyain alasannya, dia itu secara universal dan juga menyeluruh. Contohnya, tuh kan bener, aku tuh nggak bisa dihitung-hitungan. Setiap kali aku ulangan pasti aja jelek. Kerasa dong bedanya? Nah, orang-orang yang pesimis itu kalau ngelihat situasi yang buruk selalu dikatakan dengan setiap gitu. Selalu. Nah, itu yang membuat dia tuh kayaknya si mindsetnya tuh terjebak gitu ya. Udah gitu, dia juga bilang gak bisa tuh hitung-hitungan. Nah loh, sedangkan pelajaran kebanyakan hitung-hitungan. Misalkan ada matematika, fisika, kimia, itu dari SMA. Terus kalau misalnya kuliah, ada kalkulus, ada statistik, itu kan hitung-hitungan semua. Jadi itu dia menyeluruh gitu, universal banget hitung-hitungan tuh. Kalau misalkan kita lihat penyebab keberhasilan seseorang itu, orang-orang yang optimis itu melihat bahwa itu adalah hasil kerja keras dia. Kemampuan dia untuk melewatinya, terus juga penghargaan pada dirinya sendiri. Jadi nggak tergantung tuh sama orang lain. Misalkan, kali ini aku pasti bisa. Kenapa? Karena aku udah belajar, aku udah nyiapin ini, itu, segala macem. Berbeda sama orang yang pesimis. Saat dia mendapatkan keberhasilan, orang-orang pesimis itu terikat sama orang lain. Misalkan, nah, aku bisa ulangan kali ini. Soalnya aku kemarin belajar sama dia, teman aku. Teman aku tuh sabar mau ngerjain aku, bla 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 bla. Nah, itu bedanya. Karena orang pesimis itu sangat terikat sama orang lain. Apa orang itu bisa berpikir dengan optimis? Ada 3 alasannya. Yang pertama itu karena lingkungan. Adanya dukungan sosial, adanya interaksi dia sama orang lain dan lingkungan. Saat dia melihat situasi, dia melihat hal yang positif. Terus dia mengutarakan itu dengan cara memberikan apresiasinya. Jadi setiap hari itu memang selalu mendapatkan hal yang positif dalam dirinya. Yang kedua, itu adalah diri sendiri. Percaya akan kemampuan yang dia miliki, keyakinan bahwa dia itu bisa, selalu memiliki pikiran yang positif, dan juga berusaha untuk lebih baik lagi daripada sebelumnya.
Yang ketiga itu adalah pengalaman. Pengalaman seseorang saat melewati situasi atau rintangan yang ada. Apalagi kalau misalkan dia mendapatkan kesuksesan saat dia bisa melewati tantangan tersebut. Itu akan menambah dan meningkatkan optimis di dalam dirinya. Pada nyatanya nggak semua orang setiap hari berpikir optimis dan nggak semua orang setiap hari berpikir pesimis. Apa yang akan kalian pilih setiap harinya itu tergantung sama diri kalian. Orang-orang yang selalu berpikir optimis itu akan menjadikan dirinya overconfident, sangat percaya diri. Tapi kalau orang-orang yang selalu pesimis, dia akan menjadi orang yang minder, yang jalannya nunduk terus. Bahaya banget kan kalau kayak gitu. Membangun diri yang optimis itu sangat dibutuhkan. Jadi kita sebenarnya bisa lihat hal yang positif, bisa semangat menjalani hari lain, dan selalu berpikir hal-hal yang baik. Kita bisa terpacu untuk melewati kesulitan yang ada. Karena orang-orang yang optimis ini bisa menemukan kesempatan dalam kesulitan. Tapi pesimis itu menjadikan diri kita berpikir ulang mengenai apa yang akan kita lakukan, apa yang kita akan ambil. Berpikir mengenai resiko-resiko yang ada, karena orang-orang pesimis itu melihat dampak atau akibat, bukan hasilnya. Jadi sikap optimis dan pesimis itu harus ada di dalam diri kita. Kenapa? Agar kita tidak terburu-buru di dalam optimis dan juga mempersiapkan pesimis yang akan ada. Jadilah bijak untuk memadukan antara optimis dan pesimis agar apa yang kita harapkan bisa berhasil lebih terencana. Karena dalam kehidupan ini satu langkah kecil yang kita pilih itu akan membuat perubahan besar dalam kehidupan kita. So, be yourself because you are special. Bye. Nah, udah tahu dong bedanya apa antara optimis dan juga pesimis? Kali ini aku akan kasih special gift untuk 3 orang subscriber aku yang bisa jawab dengan benar. Caranya gampang banget. Pastikan kalian udah subscribe channel YouTube aku dan langsung isi pertanyaan di kolom komen di bawah. Langsung aja kita lihat video yang pertama. Nah, ngapain dong? Kita udah hampir berapa bulan? 3 bulan? 2 bulan? Aku ngapain kali? Gimana kalau kamu bikin YouTube? Kayak kamu? Ah, nggak bisa, gila. Aku ngomong di depan kamera aja, bladet. Susah. Kok aku disalahin sih kamu blebek? Iya tuh susah. Terus aku belum bisa edit videonya. Terus ngomong aja nggak balelo. Nah itu loh. Gimana aku mau bikin di YouTube? Tapi kan aku nggak bisa ngedit videonya, ngomong depan orang. Depan kamera maksudnya. Deg-degan. Gitu loh. Coba dulu aja. Kayaknya nggak bisa deh. Itu kira-kira Cynthia yang optimis atau yang pesimis? Kasih aku alasannya. Udah? Oke, kita lanjut video yang kedua. Udah 3 bulan gini mau jadi apa aku? Ngapain dong lihat? Gimana kalau kamu bikin konten YouTube? What? Kayak kamu gitu? Apalagi kamu punya ilmu psikologi. Iya ya, bikin video YouTube aja ya. Satu, bisa belajar ngomong depan kamera. Ya, itu jadi pembicara. Mengurangi bawel sama kamu kan maksudnya? Kurang ajar. Terus aku juga bisa belajar tentang editing video. Banyak juga yang bisa aku pelajarin. Gitu. Jadi coba dulu. Boleh juga sih. Oke lah, dicoba nih. Yang ini Cynthia yang optimis atau yang pesimis? Kasih juga alasannya ya. Nah, itu aja pertanyaan dari aku. Gampang banget kan? Cuman 2 aja. Kalian juga harus follow IG-nya Jaya Optik karena pengumumannya akan di-share di Instagramnya Jaya Optik Jumat minggu depan di jam 12 siang. Kalau kalian udah tulis di bawah nih jawabannya, minggu depan kalian tongkrongin terus Instagramnya Jaya Optik hari Jumat jam 12 siang. Bye!